Saudara-saudara, siapakah yang menolak kekayaan, kelimpahan, atau kesempatan menjadi hartawan? Saya rasa tidak ada. Umumnya kita terpukau dengan kekayaan, begitu juga dengan Pakom. Pakom adalah petani desa yang hidup sangat sederhana. Namun segera setelah kunjungan iparnya yang kaya dan tinggal di kota, ia berubah pikiran. Sepetak tanah tak lagi cukup. Maka dengan segala cara ia memanfaatkan peluang untuk mendapat tanah di sekitarnya dan menanaminya dengan gandum. Kehidupannya berubah drastis, namun itu tidak membuatnya puas. Maka ketika seorang saudagar bercerita tentang tanah di Baskir yang terkenal luas dan subur dan murah, Pakom sangat tertarik. Apalagi cara untuk mendapatkan tanah itu begitu unik. Hanya dengan membayar 1.000 rubel per hari, Pakom bisa mendapat tanah seluas apapun sejauh ia dapat berjalan kaki mengelilinginya. Ketika hari pembelian tiba, Pakom memulainya dari atas bukit di mana ia bisa melihat hamparan luas padang rumput hijau dan tanah hitam subur. Segera diletakkan peci berisi 1.000 rubel miliknya di tanah tempat ia memulai perjalanan, menandai titik awal langkahnya. Segera ia berjalan dengan langkah yang lebar-lebar, cepat-cepat, dan bahkan berlari untuk semakin memperluas tanah yang akan didapatnya. Ia berusaha keras sebelum matahari terbenam mendapatkan tanah seluas-luasnya. Pakom gelap mata. Di tempat-tempat seharusnya ia berbelok kembali ke titik awal, ia justru melanjutkan langkah dengan harapan tanah yang didapat makin luas. Ia mengabaikan detak jantung yang memburu, mengabaikan luka kakinya, mengabaikan rasa lelahnya. Ketika senja tiba, Pakom berhasil kembali ke titik awal dengan tanah sangat luas di belakangnya. Namun sayang, ia jatuh terjerembab menimpa peci berisi uang 1.000 rubelnya dan mati. Pakom tidak mendapat apa-apa, bahkan ia kehilangan nyawanya. Saudara-saudari, ini adalah kisah keserakahan yang ditulis oleh Leo Tolstoy, pengarang dari Rusia. Kisah klasik tentang keserakahan yang akan ada sepanjang zaman dalam rupa-rupa bentuknya. Kendati keserakahan selalu memakan korban diri pelakunya, namun manusia tak kunjung jera. Jebakan keserakahan selalu terasa manis. Nah, saudara-saudaraku, keserakahan itu lahir dari hati yang menolak rasa cukup. Lahir dari pikiran yang menolak untuk hidup di batas kebutuhannya saja. Lahir dari kekhawatiran dan ketakutan akan hari depan. Lahir dari sesat pikir bahwa ketenangan itu hanya didapat dari kemewahan. Sejalan dengan itu, Alkitab mengemukakan gagasan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10 demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dan bahkan saudara-saudari, jauh sebelum itu, Allah sendiri telah mengingatkan di dalam kitab Keluaran pasal 16 bahwa tidak ada gunanya mengumpulkan mana disertai keserakahan, karena pada akhirnya akan berulat dan berbau busuk.
1 Timotius 6 ayat 9 menegaskan bahwa rasa cukup itu akan membebaskan kita dari berbagai nafsu hampa yang mencelakakan dan menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Selain itu, rasa cukup juga menjaga kemanusiaan kita untuk selalu peka terhadap kebutuhan orang lain dan mau berbagi. Rasa cukup memungkinkan kita untuk berbuat lebih banyak kebaikan, pelayanan kasih, dan membangun kehidupan bersama yang lebih berkeadilan, merata, dan sejahtera. Alih-alih menggenggam terlalu erat, kita berani berbagi. Alih-alih menimbun, kita menebar sebanyaknya. Apalagi di zaman yang serba sulit saat ini. Krisis ekonomi di depan mata, makin banyak yang hidup dalam kesusahan. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita harus kritis terhadap diri sendiri, berani berkata cukup, dan menolak gaya hidup hyper reality, gaya hidup yang serba berlebihan, boros, dan kemewahan yang tak berfaedah. Saudara-saudari, lakukan segala sesuatu dalam batasan sederhana, secukupnya, dan bermanfaat bagi sesama. Tuhan memberkati.